Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang eksponen dan logaritma. Eksponen dan logaritma ini merupakan materi matematika peminatan kelas 10 di semester ganjil. Dalam materi ini memiliki kompetensi dasar atau KD 3.1, yakni mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Tujuan pembelajaran ini untuk kali ini yakni yang pertama memahami konsep eksponen, yang kedua siswa dapat memahami dan menentukan hasil pangkat bulat negatif, yang ketiga, siswa dapat memahami dan menentukan hasil pangkat 0. Dan yang keempat, siswa dapat memahami dan menentukan sifat-sifat pangkat bulat positif. Kita langsung kepada tujuan yang pertama dalam pembelajaran hari ini, yakni memahami konsep eksponen. Nah, masalah kontekstual yang berhubungan dengan eksponen adalah misalkan diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian, lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi bidang kertas menjadi dua bidang yang sama. Lipatlah lagi dengan cara yang sama kertas hasil lipatan tadi. Lakukan terus-menerus pelipatan ini. Temukanlah pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Nah, yang belajar di rumah bisa mengaplikasikan langsung dari instrumen ini atau kalimat yang berbentuk masalah kontekstual ini agar pemahamannya lebih dalam, seperti itu. Untuk masalah kontekstual ini bisa diselesaikan yakni dengan cara alternatif penyelesaiannya, yakni yang pertama itu kan lipatannya ada satu. Ketika lipatannya itu satu, ternyata banyak bidang kertasnya itu ada dua. Kalau kita lipat lagi, berarti banyak lipatannya ada dua. Ternyata ini banyaknya kertas itu ada 4. Banyaknya bidang kertas itu ada 4. Kemudian kalau sudah kita lipat lagi, ternyata banyaknya bidang kertas itu ada 8. Begitu seterusnya, dilipat lagi. Kemudian nanti kita akan menemukan sebuah konsep, yakni ketika banyak lipatannya itu N, maka banyaknya bidang kertas itu ada K. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sebuah pola perkalian. Ketika banyak bidangnya kertas itu lipatannya 1, banyaknya bidang kertas itu ada 2. Ketika lipatannya ada 2, banyaknya bidang kertas ada 4. Ketika banyak lipatannya ada 3, ternyata banyak bidang kertasnya ada 8. Di sini dari 2, 4, 8 ini ternyata memiliki pola perkalian. Dari yang pertama 2. 2 itu adalah hasil dari 2 sendiri. Kemudian 4. 4 merupakan hasil dari 2 dikali 2. Yang ketiga 8. 8 merupakan hasil dari perkalian 2 dikali 2 dan dikali 2. Nah, berdasarkan tabel di atas, misalkan K adalah banyak bidang kertas yang terbentuk sebagai hasil lipatan bidang kertas menjadi 2 bagian yang sama. N adalah banyak lipatan. K dapat dinyatakan dalam N, yaitu K dalam kurung N itu sama dengan 2 pangkat N. Dari persamaan 1 yang ini, K dalam kurung N itu sama dengan 2 pangkat N. Dengan 2 itu adalah bilangan pokok dan N adalah eksponennya dari 2. Jadi yang ini itu namanya adalah bilangan pokok, kemudian yang pangkatnya itu namanya adalah eksponen. Dari masalah ini kita dapat definisikan apa itu eksponen atau bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Notasi A
pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dapat ditulis A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sampai nanti kali A lagi sebanyak berapa? Sebanyak N faktor. Dengan A sebagai basis bilangan berpangkat dan N sebagai pangkat. Nah, pangkat tadi namanya selain pangkat apa? Eksponen. Nah, contohnya ini. Tentukan nilai dari 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 4 kali. Maka 2 kali 2 4, dikali 2 lagi 8, dikali 2 lagi 16. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pangkat bulat negatif. Ini ada kekeliruan. Ini sebenarnya tanda tidak sama dengan 0. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif didefinisikan A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau ada pangkatnya itu negatif, maka dibuat pecahan. Kalau A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. M-nya itu jadi positif, A-nya itu jadi penyebut, kemudian di sini ada 1. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Kita ambil contoh ini. Jika X sama dengan 2, tentukan nilai dari X pangkat min 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? X-nya tadi sama dengan 2. Maka X yang di sini itu kita rubah menjadi atau kita ganti dengan 2. 2 pangkat negatif 3. Ini. 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ingat, kalau pangkatnya negatif itu tidak bisa kita selesaikan dan penyelesaiannya harus kita ubah dulu menjadi bentukan. Pangkatnya jadi positif, kemudian diubah menjadi pecahan. 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Dapat dari mana? 2 kali 2 dikali 2. Maka 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 8. Kita ambil contoh yang kedua. Tentukan nilai dari 4 pangkat min 2. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, pangkatnya itu adalah negatif 2. Kalau negatif 2 gimana? Harus diubah menjadi positif. Gimana caranya? Yakni diubah menjadi bentuk pecahan. 1 per 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. Maka 4 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 2 yang hasil akhirnya adalah 1 per 16. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke yang ketiga, yakni pangkat 0. Apa sih definisinya? Untuk A bilangan real dan A itu tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk lebih memahami definisi ini, perhatikan pola hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Sedangkan 3 pangkat 3 hasilnya 27. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 3 pangkat 1 hasilnya 3. 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Perhatikan, hasil pemangkatan 2 pangkat 0 dengan pemangkatan 3 pangkat 0 itu hasil perpangkatannya 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa berapapun angkanya ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Kalau 1000 pangkat 0 berapa? Ya 1. 1 pangkat 0, 1. Nomor 4, sifat-sifat pangkat bulat positif. Nah, jika A dan B bilangan real serta N, P, dan Q bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat P
kali A pangkat Hi sama dengan A pangkat P ditambah Hi. Jadi kalau basisnya sama-sama, basisnya kalau di sini sama-sama A, maka A pangkat P kali A pangkat Hi itu sama dengan A pangkat P ditambah Hi. Basisnya ditulis 1, kemudian pangkatnya kita jumlahkan. Kita ambil contoh 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5, maka hasilnya adalah 4 pangkat 5. Ingat, kalau basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama 4, 4, 4, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, 2 ditambah 3, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Hi itu sama dengan A pangkat P dikurangi Hi. Hampir sama dengan yang pertama, tapi kalau yang pertama itu menggunakan perkalian, kalau di sini menggunakan pembagian. Perkalian menggunakan penjumlahan, kalau pembagian itu pengurangan. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 2. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga. A pangkat P kali Hi itu sama dengan A pangkat P kali Hi. Maaf, A pangkat P dipangkatkan lagi Hi itu sama dengan A pangkat P kali Hi. Contoh, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, hasilnya adalah 4 pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 6. Yang keempat, A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh, 3 kali 5 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ini hasilnya dihitung sendiri ya. Yang terakhir, sifatnya adalah A per B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 5 per 3 pangkat 2, hasilnya adalah 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya adalah sederhanakan 6A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 dibagi 2A pangkat 4. Kita ambil pen dulu. Jadi di sini ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti kita memiliki sifat ini 6A, maaf kok 6 ya, A pangkat P dipangkatkan lagi Hi itu sama dengan A pangkat P kali Hi. Pangkatnya itu dikali ya, 6A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka 6 dipangkatkan 2. Di sini kan pada awalnya 1, 6 pangkat 1. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. A juga gitu. A pangkatnya 3, dipangkatkan lagi 2. 3 kali 2-nya dirubah menjadi perkalian. Bagi kita ubah menjadi per. Jadi 6 pangkat 2 A pangkat 3 kali 2 per 2A pangkat 4. 6 pangkat 2 berapa? 36. 3 kali 2 hasilnya 6, berarti 36 A pangkat 6 dibagi 2A pangkat 4. Nah, di sini punya basis sama A, ada A-nya, berarti kita pakai ini. Kalau basisnya sama, kemudian pangkatnya itu berbeda, di sini tandanya pembagian, maka yang atas atau pangkatnya itu kita kurangkan, maka A pangkat 6 dikurangi A pangkat 4, berarti gini, 6 dikurangi 4 hasilnya 2, 32 bagi 6 hasilnya 18, hasil akhirnya adalah 18 A pangkat 2. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini contohnya adalah menyederhanakan dan menyatakan dalam pangkat positif. Mana ini pennya? Oke. Nah, X pangkat 3 Y pangkat 2 dipangkatkan lagi min 3 per X pangkat min 2 Y pangkat 4 pangkatkan lagi 2. Kita selesaikan yang pangkatnya dulu. Kita menggunakan A pangkat P kali V. Seperti ini. Jadi ini 3 dikali min 3, 2 dikali min 3. Yang bawah juga gitu, min 2 kali 2, 4 kali 2.
kita peroleh X pangkat min 9 Y pangkat min 6 per X pangkat min 4 Y pangkat 8. 3 kali min 3, 2 kali min 3, dan seterusnya. Nah, kalau ada seperti ini kita menggunakan kita menggunakan sifat yang ini. Basisnya sama, tandanya pembagian, maka pangkatnya itu berubah menjadi pengurangan. Ini basisnya sama-sama X, maka X min 9 dikurangi min 4. Y min 6 min 8. Minnya ini sama minnya ini itu ditimbulkan karena di sini ada pembagian dengan sifat yang seperti ini. Oke, karena di sini min sama min dijadikan penjumlahan. X pangkat min 9 plus 4, Y pangkat min 14. Min 9 ditambah 4 hasilnya adalah min 5. Maka hasil akhirnya adalah X pangkat min 5, Y pangkat min 14. Sebenarnya ini sudah hasil akhir, tapi karena perintahnya itu menyatakan dalam pangkat positif, maka kita rubah. Kalau ada tanda negatif, itu berarti kita rubah menjadi positif. Kalau di sini dia di atas, maka kita rubah menjadi penyebut. 1 per X pangkat 5, Y pangkat 14. Nah, contohnya 2 dulu. Setelah ini ada latihan soal. Silakan latihan soal ini dikerjakan. Soalnya adalah ini, ada 2 soal, silahkan dikerjakan sebagai latihan. Tulis di kolom komentar ya hasil akhirnya. Kalau ada yang ditanyakan juga bisa ditulis di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.